warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, hari ini kita masuk ke bab 10 ya, yaitu peluang. Nah, dalam peluang ini nanti kita akan pelajari ada peluang empirik, peluang teoritik, dan hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang peluang empirik terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong mengenai peluang empirik, di sini anak-anak terutama yang cowok ya biasanya itu sering kan menonton sepak bola, pertandingan sepak bola yang ada di televisi. Sering kan? Ya, sering. Nah, biasanya di pertandingan itu kan ada komentatornya. Komentatornya ini seringkali memprediksi hasil pertandingan. Misalnya saja saat Indonesia melawan negara lain seperti misalnya Singapura. Komentatornya itu biasanya memprediksi misalnya kemenangan Indonesia melawan Singapura. Prediksi komentator tersebut bukan asal-asalan, biasanya mereka melihat berdasarkan pertandingan sebelumnya. Nah, cara untuk mencari peluang kemenangan Indonesia tersebut itulah yang disebut dengan peluang empirik. Untuk lebih jelasnya, peluang empirik itu bisa dilihat di buku cetaknya. Peluang empirik itu adalah ya perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Atau NP sama dengan NA per NS, di mana NP itu adalah nilai peluang, NA itu banyak kejadian, dan NS adalah banyaknya percobaan. Nah, untuk lebih memahami tentang peluang empirik ini, kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu pelemparan sekeping uang logam. Nah, ketika kita melempar uang logam ini, maka kemungkinan yang akan muncul itu adalah angka dan gambar. Ya, untuk pengaplikasian rumus peluang empirik tadi, kita bisa menggunakan uang koin ini dengan cara melemparnya sebanyak 6 kali. Sebelumnya kita tulis dulu. Yang pertama itu di kolom pertama ada sisi uang. Lalu di kolom kedua kita tulis banyaknya kemunculannya. Atau NA. Lalu di kotak berikutnya kita tulis yaitu banyaknya percobaan. Atau NS. Dan yang terakhir yaitu yang akan kita cari yaitu nilai peluangnya. Atau NP. NP nilai peluang tadi. Nah, kita akan melempar uang ini sebanyak 6 kali. Kita lempar pertama. Yang muncul adalah apa, anak-anak? Ya, angka. Sini kita tulis dulu, sini angka. Dan yang di kolom kedua itu gambar. Nah, tadi sudah kita dapatkan satu angka. Lalu kita lempar lagi. Ternyata yang muncul adalah angka kembali. Selanjutnya adalah gambar. Gambar. Lalu gambar. Dan pelemparan terakhir adalah gambar kembali. Berarti
banyaknya kemunculan atau NA-nya dari angka itu 2, sedangkan gambar itu munculnya 4 kali. Sedangkan banyak percobaannya tadi ada berapa? Ya, benar, ada 6. Nah, maka nilai peluangnya berapa? Dari rumus tadi adalah nilai peluang sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Nah, untuk angka tadi banyaknya kejadiannya berapa? Ya, 2. Per NS-nya berapa? Ya, 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Sedangkan untuk gambar tadi NA-nya itu 4 dan NS-nya 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 2/3. Nah, itulah nilai peluang yang didapatkan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 5 kali, dan kalah 3 kali. Berapakah peluang tim Indonesia menang? Soalnya ada di buku, di contoh soal, coba diperhatikan. Apa? Ayo diketahuinya? NA, ya, NA-nya berapa? NA-nya 12. Terus apalagi NS? NS-nya berapa? NS-nya ada ya 20. Nah, yang ditanyanya ya NP atau nilai peluangnya. Maka jawab. Ayo, ada yang udah bisa? Dicontohkan dulu ya. NP sama dengan rumusnya tadi apa? Ya, NA per NS. Bagus. NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 12 per NS-nya 20. Nah, ini bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 3/5. Inilah nilai peluangnya.